Iya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita masih membahas tentang kasus Vina ya. Dimana sebelumnya seperti biasa saudara-saudara kita melihat video cuplikan dulu. Di sini kita melihat video cuplikan dari Pak Reza Indragiri dalam sidang terpidana 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Oke, langsung saja kita saksikan video cuplikannya. Diberikan kesempatan untuk memberikan perspektif tentang personil penegakan hukum itu sendiri, termasuk tentang hakim, tentang jaksa, tentang advokat, tentang polisi dan seterusnya. Artinya saya menafsirkan bahwa Bapak Ibu yang mulia Majelis Hakim di PN Cirebon ini betul-betul memberikan ruang bagi psikologi forensik untuk memberikan perspektif keilmuan bagi proses penegakan hukum dan bagi lembaga penegakan hukum. Nah, poin berikutnya ke pokok pertanyaan. Karena saya dihadirkan sebagai ahli, bukan sebagai saksi, maka saya tidak punya kepentingan untuk menguatkan, melemahkan, memenangkan, mengalahkan. Saya tidak punya kepentingan. Dalam bahasa yang ekstrim barangkali begini, tanda petik, persetan mau menang kek, mau kalah, sebodoh amat. Mau seperti ini, seperti itu, saya tidak peduli. Fokus saya, tugas saya, sebagaimana isi sumpah saya di awal persidangan adalah menyampaikan perspektif keilmuan sebagaimana yang saya ketahui. Itu saja. Apakah kemudian perspektif psikologi forensik itu dipandang menguatkan? Ya itu tafsiran silakan. Atau dianggap melemahkan? Itu juga tafsiran silakan. Apakah ilmu ini akan dipakai untuk menebas leher lawan? Terserah, saya tidak punya kepentingan tentang itu. Pokoknya apapun yang ditanya akan saya jawab sepanjang jawaban yang saya berikan betul-betul bertitik tolak dari khazanah psikologi forensik. Itu dia tugas ahli. Tadi saya sampaikan beberapa kali di ruang persidangan bahwa saya orang yang tidak mengharamkan keterangan dari saksi. Tetapi psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa barang yang justru paling potensial merusak proses penegakan hukum justru keterangan. Baik itu berupa keterangan saksi maupun pengakuan terdakwa. Nah, karena keterangan dianggap sebagai barang yang paling potensial merusak pengungkapan fakta, menjauhkan kita dari keadilan, maka saya betul-betul berharap bahwa proses penegakan hukum pada kasus apapun, sudah barang tentu termasuk pada kasus Cirebon, harus betul-betul disiplin pada kaidah kerja saintifik. Secara kebetulan, pandangan saya ini ternyata sebangun dengan testimoni, bahkan bisa dikatakan sebagai otokritik Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri. Ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit secara rendah hati mengakui di hadapan media bahwa kerja penyidik Cirebon pada tahun 2016 tidak memadai dari sisi saintifik. Berarti sama pemikirannya dengan saya. Bagaimana menurut tanggapan atau komentar kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, ahli psikologi forensik Pak Reza Indragiri dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Jumat tanggal 20 September 2024, di mana dalam sidang tersebut ia hadir sebagai saksi ahli bersama dengan beberapa orang lainnya seperti Pak Deddy Mulyadi ya saudara-saudara, dan juga teman korban Arta, Anwar, dan Franciscus. Setelah rampung memberikan kesaksiannya, Pak Reza mengapresiasi itu jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan Pak Reza juga menuturkan persidangan kali ini luar biasa, lantaran PN Cirebon dan Majelis Hakim memberikan ruang yang berbeda dari sidang-sidang sebelumnya yang pernah ia hadiri. PN Cirebon harus saya katakan luar biasa. Majelis hakimnya sangat istimewa. Kenapa? Karena inilah kali pertama saya diminta memberikan perspektif psikologi forensik, tidak hanya terkait kasusnya, tidak hanya terkait korban dan saksi, tapi juga personel-personel penegak hukum di ruang sidang ini, terutama majelis hakimnya. Kata Pak Reza pada Jumat tanggal 20 September 2024 ya. Dan selain menggali kasus hukum, persidangan juga berjalan dengan mengeksplorasi
itu psikologi kerja lembaga penegak hukum, termasuk psikologi jaksa, penasihat hukum, hingga majelis hakim. Bagaimana sih psikologi jaksa? Bagaimana psikologinya penasihat hukum? Dan bagaimana sih psikologinya hakim? Bagi saya istimewa. Selain itu, ia juga menyoroti kelemahan penegak hukum yang terlalu mengandalkan keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi rentan dipalsukan melalui kekerasan atau penyiksaan. Lalu Reza menekankan soal pentingnya mengandalkan bukti-bukti ilmiah dan forensik dalam persidangan, di mana beliau mengatakan, "Saya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa barang yang paling mengganggu proses penegak hukum termasuk persidangan itu justru adalah kalau proses penegak hukumnya mengandalkan kepada keterangan." Lanjut Pak Reza ya. Dalam banyak kasus, lanjut Pak Reza, personel penegak hukum kurang terlatih dalam memahami bukti-bukti forensik dan saintifik. Ia juga menyoroti minimnya pendidikan terkait ilmu forensik di kalangan aparat penegak hukum. Saya tanya kepada mereka, berapa SKS Bapak? Ibu pelajar tentang kedokteran forensik? Berapa menit atau berapa jam Bapak? Ibu menelah psikologi forensik? Berapa semester Bapak? Ibu mencoba untuk memahami apa itu IT forensik? Saya yakin jawabannya sangat minim. Lanjut Pak Reza ya. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini update terbaru di kasus Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.